Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ustia Nugroho. NIM-nya itu 1803043031. Di sini saya membuat proposal dengan judul Monitoring Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Menggunakan Web pada Turbin Pelton Berbasis IoT. Langsung aja ke latar belakang. Di Indonesia, potensi tenaga air mikrohidro belum dimanfaatkan secara maksimal. Sementara untuk daerah-daerah terpencil, pembangkit listrik dengan PLTMH masih lebih menguntungkan dibanding dengan menghubungkan daerah ini dengan jaringan PLN yang jaraknya jauh. Dengan keadaan geografis Indonesia yang memiliki potensi air dengan head yang memadai untuk pembangkit listrik skala kecil, maka sangat potensial dikembangkan teknologi pembangkit listrik berskala kecil yang biasa dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Saat ini rasio elektrifikasi di Kabupaten Banyumas sekitar 79%. Artinya dari 1,7 juta penduduk Kabupaten Banyumas, sekitar 21%-nya belum menikmati listrik dari PLN. Ini langsung ke sini aja. Mikrohidro memanfaatkan energi potensial jatuhan air. Head semakin tinggi jatuhan air, maka semakin besar energi potensial yang dapat diubah menjadi energi listrik. Relatif kecilnya energi yang dihasilkan mikrohidro itu dibandingkan dengan PLTA yang berskala besar. Dengan demikian, sistem pembangkit mikrohidro cocok untuk menjangkau ketersediaan jaringan energi listrik di daerah-daerah terpencil dan pedesaan. Beberapa keuntungan yang terdapat pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis lain, PLTMH ini cukup murah karena menggunakan energi alam, memiliki konstruksi sederhana, dan dapat dioperasikan di daerah terpencil dengan tenaga terampil penduduk setempat dengan sedikit latihan, tidak menimbulkan pencemaran, dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan, dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan sehingga ketersediaan air terjamin. Ini rumusan masalah. Saya itu pada penelitian ini menggunakan turbin jenis Pelton yang akan diteliti bagaimana putaran yang akan terjadi pada generator maupun tegangan dan arus yang dihasilkan jika dilihat dari diameter nozzle, titik jatuh air, serta jumlah sudu yang sudah ditentukan. Batasan masalahnya yaitu yang pertama, menggunakan jenis turbin Pelton, menggunakan generator DC 12 volt, menggunakan nozzle sebagai pemancar air yang dibantu dengan pompa air, menggunakan Ethernet cell agar menambah kemampuan Arduino board agar terhubung ke jaringan komputer. Beban yang digunakan adalah lampu DC 5 watt. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari pembuatan alat ini adalah merancang prototipe pembangkit listrik mikrohidro 5 watt, merancang prototipe dengan modul Ethernet cell, membuat rangkaian mekanik jalur aliran air menuju generator turbin 12 volt, membandingkan arus, tegangan, dan RPM terbaik yang dihasilkan. Manfaat dari pembuatan alat ini bagi mahasiswa, yang pertama itu meningkatkan kreativitas dalam pengembangan sumber daya terbarukan dengan teknologi, dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan bagi masyarakat, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbarui, membantu masyarakat di daerah untuk bisa mendapatkan energi listrik dengan mudah dan murah. Bab 2. Tinjauan pustaka. Kajian pustakanya itu diambil dari Raharjo K yang judulnya Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro. Penelitian ini membahas pembantu turbin Pelton bertujuan mengetahui keluaran debit air dan kecepatan aliran air yang dihasilkan pipa penstock 1 dan 2 serta RPM rotor generator yang diperoleh dari pipa. Samusir R 2018, pengaruh jumlah nozzle pada turbin Pelton, dosen teknik mesin Universitas Kristen Indonesia, yang membahas analisa debit dan efisien turbin Pelton yang bertujuan untuk mengetahui unjuk kerja dan daya performa dari turbin
air sebagai alat pengubah tenaga energi conversion. Landasan teori pembangkit listrik mikrohidro ini suatu pembangkit tenaga air sebagai tenaga penggerak seperti saluran irigasi. Yang kedua yaitu generator. Generator adalah sebuah mesin yang berfungsi untuk mengubah energi mekanis menjadi energi listriknya, itu menggunakan generator. Ini spesifikasinya. Kemudian selanjutnya menggunakan turbin Pelton. Merupakan turbin impuls karena putaran runner turbin Pelton terjadi akibat pembelokan pancaran air pada mangkok ganda runner. Oleh karena itu turbin Pelton disebut juga turbin pancaran bebas. Ini. Kemudian pompa air. Pompa air adalah motor listrik yang dapat digunakan untuk memperkuat debit aliran air dalam pipa untuk disalurkan. Kemudian sensornya. Kemudian ada Arduino dan DV Arduino Ethernet Cell. Itu sebuah modul yang memiliki komponen komplit berbasis papan microcontroller pada Atmega 328. Ethernet Cell menambah kemampuan Arduino board agar terhubung ke jaringan komputer. Ethernet Cell berbasis chip Ethernet Wisnet W5100. Metode perancangan itu mengumpulkan referensi pengumpulan data dari jurnal yang sudah ada. Ini diagram bloknya dimulai dari start itu dimulai, kemudian sensornya bekerja mengirim data ke microcontroller, kemudian microcontroller itu mendapat jaringan di Ethernet Cell itu, kemudian mengakses poin yang didapat dari microcontroller lewat Ethernet Cell. Kemudian ada datanya nanti finish. Perancangan pembuatan desain hardware, perancangan kapasitas, perancangan mekanik generator turbin, pemasangan rangkaian elektrikal. Ini daftar pusakanya. Kemudian jadwal kegiatan dan penutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.